وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwata illa billah. Kita berjumpa kembali pada pengajian fikih kita setiap hari Selasa di malam Rabu. Tepatnya hari ini tanggal 11 Juni 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, berumrah, mudah-mudahan hajinya mabrurah makbulah.
berkah mereka. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tanah suci, bisa berhaji, berumrah, bisa berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa ala ali. Yaitu yang dibagikan ya doa belajar, yang mana itu doa belajar dari kita sekolah dulu, dari madrasah ya, jadi dari guru-guru kita. Nah, itu disimpan, nanti di akhir baca ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna ya, nanti itu sengaja diartikan. Jadi biar tahu itu bahasa Arab, dan bahasa Arab itu ada artinya. Mungkin kalau salah ngartiin, kalian bisa cek kamus-kamus bahasa Arab. Alhamdulillah. Kalau pakai bahasa Suryani kan kalian nggak tahu ntar. Gitu. Ada cicak nih ngomong. Ya walhasil ya, belajar syariat. Syariat ini yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, sama ilmu tauhid. Udah itu aja. Ya, pelajarin bagaimana cebok yang benar. Ya, bagaimana sholat yang benar dan sebagainya yang kita pelajarin. Gak usah yang cari yang macam-macam buat kalian ya. Andai kata kita nggak pelajarin hal-hal begitu, nggak jadi dosa dan nggak wajib hukumnya. Yang wajib kita pelajarin yang menjadi kewajiban kita dalam ibadah. Apa? Sholat, puasa, haji, nikah. Itu pelajarin. Nikah aja panjang lebar, ada kitabnya tebel khusus buat nikah. Jangan salah kata kita jadi hukumnya zina. Ya, hanya sekedar ucapan. Kan orang sekarang kan ucapan doang. Yang penting di hati kita tetap iman dan Islam. Ya kan gitu ya. Cuma ucapan. Nggak bisa. Kalau udah akidah walaupun ucapan nggak bisa main-main. Perkawinan aja dengan karena ucapan, walaupun hati kita iman Islam kepada Allah, iman kita sama Allah, Islam kita nggak keluar dari agama. Tapi ucapan kita sekedar ucapan keluar, walaupun bercanda. Contohnya apa? Bercanda sama istri, kamu saya ceraikan, cerai jatuh. Main sinetron, suami istri, ya kebetulan suami istri pemain film atau main sendiwara deh, ente juga pokoknya karena ada sesuatu kan ada sebab ini. Hanya film action. Kemudian sang suami menceraikan istri, jatuh talak. Sekedar apa? Ucapan. Hati-hati. Ya, jadi kalian udah ikutin ulama-ulama kita yang benar, yang lurus. Ya, jangan neko. Hati-hati, sekedar ucapan doang tuh, banyak lagi sekedar yang lainnya. Nanti belajar fikih, ntar baru tahu. Ya, makanya ngaji. Ya, kalau Gus Baha bilang ngaji. Ulama-ulama juga pasti bilangnya ngaji. Nggak usah yang lain-lain, ngaji. Ngaji apa? Kitab-kitab ulama yang sumbernya Al-Quran dan hadis, bukan kitab samawi, bukan. Al-Quran udah jelas.
Ya, ada 4, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Udah kita belajar kitab Al-Quran, yang 3 udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berlaku lagi. Semua apa? Nabinya Nabi Muhammad SAW yang bawa Al-Quran, udah sempurna semua. Penjabaran Al-Quran kita nggak ngerti, kita baca aja ya, dengan belajar tajwidnya, huruf-hurufnya, makhrajul hurufnya, dan kemudian untuk memahami isi Al-Quran belajar yaitu dari kitab-kitab ulama. Mengartikan hadis begitu juga ya. Jadi hadis Nabi pun, Al-Quran pun nggak satu pun pakai bahasa yang lain kecuali hanya bahasa Arab. Soal terjemah ya terserah masing-masing, paham ya? Jadi nggak ada Nabi berkata pakai bahasa yang lain, nggak, pakai bahasa Arab ya. Kalau pakai bahasa lain itu nanti pelecehan. Kalau diartikan ya boleh aja pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau dia ngomong pakai bahasa Arab ya, atau bahasa yang nggak dimengerti, kemudian bawa Nabi Muhammad, itu pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW, mendustakan Nabi Muhammad. Apalagi memang nggak ada hadisnya ya, orang diputar-putar itu aja ya, bawa Nabi lagi, ini yang serem ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, akidah kita ya sampai wafat ya. Jangan tertipu ya, jangan tertipu dengan karomah kayak apa dan sebagainya. Yang penting ngaji. Mau lihat syariat orang karomah itu, lihat istiqomah dia di dalam menuntut ilmu, istiqomahnya dia dalam mengajar, istiqomahnya dia di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena di akhir zaman nanti Dajjal turun tuh dengan beraneka macam, dari mulai ngaku wali, naik lagi ngaku nabi, sampai ngaku Tuhan, tertipu manusia ya. Jadi nggak usah nyari-nyari begitu. Kalian belajar sama aneh, nggak usah cari karomanya itu si ustadz apa sih. Dan jangan dimanapun kampung, dia tuh istiqomah, itu ustadz ngajarin yang baik, manfaat, tahu cara wudhu, tahu cara ini, nyemplung gitu, duduk di situ ya. Nah, orang sekarang kan maunya nyari begitu. Wah, ini boleh nih habibnya atau kiainya keramat nih, katanya bisa daun dipetik bisa jadi duit ya. Apalagi otak dunia, rata-rata nyari otak dunia ya. Urusan dunia, inti deketin guru tuh otaknya dunia. Nah, apalagi cuma dikasih baca-bacaan udah dah ya. Ada yang mau niat kawin lagi, ada yang mau niat wah segala macam urusan dunia, nggak usah ya. Cari yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ya. Niat udah ya. Nah, sekarang asbabu sujudis sahwi. Nah, yang terakhir minggu yang kemarin yang telah dijelaskan, yaitu daripada faedah dari sujud sahwi ya, faedahnya itu yang mana berkali-kali ke dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan ya, walaupun kita berkali-kali tusannu sajdatani gubel salam wa in kasuras sahwu, disunahkan bukan wajib hukumnya, 2 kali sujud sajdatani, 2 kali jadi sujudnya 2 kali sebelum salam. Jadi arti sebelum salam, setelah kita udah selesai bacaan kan mau salam nih, makanya pakai gubel. Gubel tuh lebih dekat lagi. Kalau goblah dekat, gubel lebih dekat lagi. Artinya nih udah mau salam kita, hentikan dulu jangan salam, tapi kita niat mau apa? Sujud sahwi ya, nggak usah pakai nawaitu, udah ada niat. Jadi bukan kita kerjain sesuatu tuh plong aja kayak nggak ada apa-apa, jangan ya. Di sini disuruh wajib nih niat. Niatnya apa? Kita mau sujud sahwi, udah ada niatan mau sujud sahwi, niat deh kita ya. Bacaannya subhanalladzi la yashu wala yanam. Kalau di kitab Fathul Mu'in subhanalladzi la yanam wala sarwa keneh ya, paham ya? Sama aja. Mau dibaca yang mana? Ini di kitab yang kita baca kemarin, data Takrirat, dari kitab sumber yang lainnya. Kitab Fathul Mu'in subhanalladzi la yanumu wala ya. Nah, ini dibaca. Bacanya berapa kali? Udah sekali aja. Baca sekali, duduk, sujud lagi, kan 2 kali. Baca. Kemudian setelah duduk lagi salam. Nah, walaupun kita berkali-kali, inti lupanya masya Allah deh, mungkin karena abis diomelin bini kali ya. Kalau punya bini itu, atau nggak dianggap sama perempuan, dianggapnya pacar atau bukan, pusing berhari-hari, akhirnya melakukan kesalahan dari apa? Nggak tahiyat awal, dia lupa. Kemudian apalagi? Misalnya yang lain-lain, makan sedikit, nanti kan ada kejelasannya yang menyebabkan sunnah sujud
berkali-kali, tetap sujudnya berapa kali? Ya sekali, maksudnya sujudnya 2 kali, artinya pengerjaannya cuma sekali. Wah, gue ngelakukan salah 4 kali 2 berarti 8 kali sujud. Enggak. Ya, aneh begini kalau ngajar biar jelas, sebab kalau enggak dapat ilmu pas rumah digoda sama setan. Itu gimana? Was-was lagi. Ustaz kan kemarin ngomong kalau cuma sekali doang contohnya. Kalau 7 kali nih, sampai 7 kali. Ya udah kali aja deh 7 kali 2, 14. Enggak begitu, tetap 2. Nah, udah. Terakhir ini ada orang udah sujud sahwi lagi. Tuh, ya. Kalau pelakuannya sebelum sujud sahwi nggak jadi masalah. Yang udah jelaskan, lihat lagi di episode yang sebelum yang ke-39 yang kemarin. Ya, ini hanya mengulang aja sedikit. Kalau diulang lagi nggak nambah-nambah gitu. Yang terakhir nih, kalian ragu-ragu misalnya, atau ada kesalahan, kemudian kalian sujud misalnya gini, ya, di sini diterangkan, misalnya seperti kalian menyangka bahwasannya bi anzonna anna alaihi sujudas sahwi bisababim na asbabi seperti katar kita sujud awal. Kalian menyangka bahwasannya sujud kalian ini sebab dari sebab-sebab karena tasyahud awal. Misalnya kalian lupa tasyahud awal. Sehingga apa? Sujud sahwi. Ketika udah sujud sahwi 2 kali, ya, belum salam baru keingetan, bisa gak? Bisa, ini kan masalah ilmu. Ya, keingetan, summa tabayyana, kemudian jelas, ingat. Ya, ba'da sujudihi itu, setelah kamu sujud sahwi 2 kali itu, baru teringat lagi. Annahu lam yaf'al dzalika sabab. Ternyata gue nggak melakukan sebab-sebab yang sujud padahal tadi sujud sahwi. Emang sebelumnya digoda. Wah, kayaknya nggak sujud awal nih. Sujud awal, tahiyat awal. Berarti mesti apa? Mesti sunnah sujud, dia sujud sahwi. Udah selesai, baru keinget. Jelas nih, bukan ragu lagi, jelas. Ternyata gue inget. Masalah waktu gue lagi tahiyat awal, bini gue lagi ngelempar panci. Biasanya keingetannya ada sesuatu hal ya. Paham nih ya? Pas bareng, gue inget gitu tuh. Biasa tuh suka ada begitu tuh. Ya, ini jelas. Apa yang terjadi? Fahunna, maka di sana yusannu an yasudas sahwi marrotan saniyah. Maka disunnahkan lagi kita untuk sujud sahwi yang kedua kali. Yang pertama nggak dianggap. Kenapa? Karena memang kita jelas tidak melakukan kesalahan sehingga kita menambah sujud. Maka kita harus sujud sahwi. Paham ya? Tapi kalau nggak timbul begitu, udah selesai salam ya kelar udah. Paham ya? Gitu. Ini udah melakukan sujud selesai. Pas sudah selesai, emang bener tadi gue nggak jadi masalah, itu udah sujud kita. Tapi yang ini jelasnya pas ternyata gue nggak melakukan apa-apa. Tuh, paham ya? Gitu. Kayak kalian nanti ragu-ragu masalah wudhu, udah jelas tuh yang dulu-dulu. Ragu-ragu di dalam keadaan berwudhu. Batal enggak? Akhirnya dia ngambil wudhu. Pas sudah ngambil wudhu selesai, ternyata sangkaannya memang apa? Belum batal atau apa? Kalau belum batal sih udah jelas. Ternyata batal, ulang lagi dia. Karena nggak bisa dia mengambil wudhu dalam keraguan. Mesti jelas. Ketika dia jelas, oh iya, ya ulang lagi. Ya, gitu. Tapi kalau keraguan sampai selesai, ya udah emang wudhunya sesah udah. Karena keraguan kadang-kadang timbul akhirnya kebenaran gitu di dalam karena nggak boleh dalam keraguan itu. Kalau udah jelas ya nggak bisa. Itu udah pernah dijelasin. Kalian buka lagi, klik yang masalah. Makanya udah ilmu tuh. Makanya ada taruh. Kalau kalian ragu-ragu, udah nonton dulu dah. Emang mesti praktek. Kalau nggak dipraktek, lupa, nggak bakal inget. Itu udah dapet nih. Nggak praktek, udah ilmu haji, ilmu umroh pelajarin hebat. Pas praktek, nggak ngungu biasanya. Nah, ketika praktek dapat jelas. Bisa, ya gitu ya. Tapi ilmunya tetap kita pelajarin, ya, mesti dipraktekin, ya. Atau kita menemui masalah, kadang-kadang bingung, nggak jadi masalah, tahu ilmunya, kemudian belajar, dapat, insya Allah. Nah, sekarang asbabu sujudi sahwi, sebab sujud sahwi. Nah, ini yang kita akan pelajari yang menjadikan penyebab sujud sahwi. Yang pertama, ya, catat boleh.
Fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ini ada 5 kategori, entar 4 ada kategori ini. Anda tulis aja di sini. Biar kalian, Anda juga mau nulisnya secara simple. Ya. Pekerjaan yang membatalkan kesengajaannya. Anda baca dulu nih ya. Kalau nulisnya bisa ya nggak apa-apa deh. Wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Pekerjaan yang membatalkan kesengajaannya itu, kesengajaan itu membatalkan. Ya, bahasanya begini aja. Pekerjaan jika disengaja batal, batal jika disengaja. Kerjaan nih, kerjaan tahu gak? Kerjaan ya dari ruku, baca Fatihah, paham ya? Kita nih kerjaan dalam sholat, jangan mikirin kerjaan lagi bikin kue kamir, kerjaan lagi main gundu, kan kerja juga. Kerja kan? Kerja. Ini maksudnya kerja, pekerjaan di dalam sholat. Udah jangan yang lain-lain pikirannya ya. Ini ngaji nih. Jangan pikirannya kemana-mana, jangan. Kita lagi sholat, melakukan satu pekerjaan di dalam sholat. Yang mana kalau disengaja, mayubtilu tidak batal. Disengaja nih, nggak batal. Wala yubtilu, ya maaf. Pekerjaan apa yang membatalkan kesengajaannya? Sengaja batal. Wala yubtilu sahwu, tapi tidak batal kalau lu lupa. Ya. Idza fa'alu nasiyan, lupa, seperti bakal alkil qalil, makan sedikit. Makan sedikit, ingat tuh, ya, nggak lebih dari biji-bijian cabai. Bijian cabai atau nasi atau apalagi namanya yang buat dodol, wijen. Biji wijen tuh taruh, berarti kurang dari segitu, misalnya setengah. Paham ya? Disengaja nih. Batal gak? Batal. Kalau nggak sengaja seperti apa ya? Kita lagi baca Fatihah kan suka tuh ada nyangkut tuh dikit. Pas kita mau buang ketelan, orang lagi baca. Sengaja gak? Enggak, udah. Tahu sengaja nggak sengaja itu kembali kepada diri kita. Seperti puasa, ente tak tahu makan 3 bakul. Lupa, nggak sengaja. Orang sih katanya, nggak mungkin lo nggak sengaja 3 piring, gila lo. Ya biarin urusan orang, biarin. Jangan pernah dengerin urusan orang dengan keyakinan inti, selesai. Kalau keyakinan inti lupa, terus nggak puasa. Terus. Paham ya? Sekarang inti minum seteguk, bilangnya nggak ingat, orang percaya, oh iya dia lupa. Padahal sengaja. Inti urusan sama Allah Ta'ala. Batal nggak? Batal. Jadi jangan dengerin omongan orang. Orang nggak mau percaya ada Habib, nggak apa-apa. Emang gue rugi? Nggak ada cium tangan juga nggak rugi. Emang kita berbuat apa? Kecuali berbuat makar. Kalau berbuat makar, misalnya paham nggak? Ngajarin inti sesat, ngajarin inti nggak sholat. Paham tuh ya? Jadi maling. Jangan tanggung-tanggung, masukin sel. Paham ya? Tanpa siapapun gitu. Ini biasa ya. Orang dinafikan, dia sendiri entar yang mau maju. Begitu. Urusan nasib, bukan urusan nasab. Tahu nggak? Dari dulu itu. Ya. Paham ya? Udah, walhasil begitulah pribadi kita. Jadi ketika kita makan 3 bakul, orang kata kita sengaja, padahal tidak sengaja. Batal gak? Ingat, puasa bukan sholat. Kalau sholat sih udah jelas ya, makan banyak sengaja nggak sengaja batal. Udah membatalkan sholat, udah ya. Jadi kita bicara yang begini, ka'akil golil ya. Itu pertama. Ya, nanti ada kedua, ketiga, keempat. Tar masalah-masalahnya nanti kita temuin, jumpai begini-begini. Nih ada 4 nih di dalam pekerjaan ketika orang di dalam sholat. Ya, pekerjaan yang orang lakukan di dalam sholat. Kalau inti nemuin hal begini, ya inti nggak bingung, batal, enggak, atau terus, atau lanjut, atau batal, kalian bisa tahu. Kalau terjadi hal yang terjadi pada diri inti, di sini ada 4, ya. Anda tulis aja deh, biar Anda cara ini aja. Cara apa, tulisan yang mudah kita ini. 4 permasalahan ya. 4 pekerjaan gitu. 4 pekerjaan. 4 pekerjaan di dalam sholat. Di dalam sholat.
Atau pekerjaan di dalam sholat ada 4. Kan begitu ya? Susah deh, begini aja. 1. Batal, sebenarnya membatalkan, yang gampang aja. Batal jika disengaja. Tidak batal lupa. Tidak batal jika lupa gitu. Kalau jika lupa berarti tidak sengaja ya. Kalau lupa namanya tidak sengaja. Atau begitu tuh, pakai garisnya begitu tuh. Ya, pakai garisnya begini. Atau apa? Atau karena bodoh. Ya. Atau bodoh. Bodoh yang udah dijelasin ya. Seperti jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Contoh, tuh dikasih tahu. Tanah Nuh apa? Daham. Hati-hati tuh daham. Bukan inti lagi gini nih. Ya, gitu. Bukan. Pahamin, jangan tidur. Di fikih. Ya, ada BO minggu siang kemarin nggak datang. Tidur ada banyak, ada tidur laknat, tidur rahmat, tidur apa lagi? Tidur lalai, terus tidur celaka. Coba sebutin. Tidur siksa, tidur rahmat, tidur rahmat. Kalau malah hari Minggu kemarin nggak datang. Kan orang bilang nggak apa-apa dah di majelis taklim, yang penting hadir walaupun tidak tidur. Jangan tidur. Walaupun kagak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting jangan tidur. Sebab situ tidurnya apa? Majlis. Tidur lalai itu. Kalau tidur laknat, tidur habis subuh. Hati-hati yang habis subuh tidur, dilaknat sama Allah. Daham. Kemudian yang kedua, batal jika disengaja dan bodoh. Batal jika disengaja atau bodoh. Tidak batal lupa. Beda ya. Tidak batal jika lupa gitu. Jika lupa. Contoh. Oke, biar sabar. Nih kita ngaji nih, jarang-jarang ditulis-tulis. Ya, ntar pakai komputer enak begitu. Ya, amin. Seperti menambah rukun fi'li. Contoh menambah. Siapa tuh? Rukun fi'li. Rukun fi'li tahu gak? Rukun apa? Fi'li. Ya, rukun gerakan. Rukun fi'li. Seperti apa rukun fi'li? Tulis lagi, tambahin. Seperti sujud, ruku, iktidal. Ya, ngangkat tangan kagak? Ya, ngangkat tangan itu sunnah. Kalau inti nggak ngangkat tangan, ntar inti sholat sujud sahwi, batal sholat inti. Sekarang tidak batal. Tidak batal sengaja, jika sengaja. Oh, tidak batal jika sengaja. Sengaja aja nggak batal. Asik ya? Sengaja nggak batal. Dan lupa. Bodoh. Wah, asik nih. Ya, sengaja, lupa, bodoh, kagak batal. Seperti apa? Gerakan 1. Apa? 1 gerak? Ya, enggak batal 1 gerakan, udah dibahas. 2 gerakan belum, 3 batal. 1 gerakan enggak batal, jadi nanti jangan takut. Tapi jangan gerakan jangan dibuat-buat. Maksudnya nanti lagi sama orang aja diem banget, sama Tuhan gerak mulu. Membatalkan. Nah, ini batal.
Wah, di bawahnya susah. Batal jika sengaja. Jika sengaja, lupa, bodoh, kena semua nih. Makan banyak. Makan banyak berarti lebih dari 1 butir ya. Atau banyak ngomong. Ya. Banyak apa? Banyak bicara. Banyak bicara tuh yang udah dijelasin. Berapa ya? Lebih dari 4 kalimat. Atau 1 kalimat buat main-main. Ya. Udah tuh. Itu kategorinya begitu tuh. Kalau inti ada begini, inti tinggal lihat. Ini yang ada pekerjaan orang di dalam sholat. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau terjadi, inti paham di sini. Nanti pembahasannya baru. Ya. Udah. Ya. Kalau sakit gigi lagi nggak boleh capek berarti. Capek dia. Berarti nggak boleh capek. Kadang-kadang gitu. Masuk angin, capek. Baik. Ya. Sekarang masalah. Hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wala sahuhu yusannu lahu sujud sahwi. Di sana, ini ceritanya ya. Di sana, maksudnya di sana nih ada orang ya, melakukan pekerjaan, gerakan yang tidak membatalkan kesengajaannya. Kalau sengaja kagak batal. Wala sahwu, dan juga tidak batal lupanya. Tidak sengaja atau sengaja tidak yusannu lahu sujud sahwi, tapi disunahkan sujud sahwi. Kalau seperti ini nih, satu gerakan nggak sunah sujud sahwi. Kayak intinya lagi sholat nih, ya melakukan gerakan satu kali kan. Ini nggak di sujud sahwinya nggak ada Ingat nih, Anda nulis ini 4 pekerjaan di dalam sholat, bukan disuruh sujud sahwi, bukan. Artinya nih 4 pekerjaan ini ada gak inti 1, 2, 3, 4? Pasti suka ada kan? Nah, seperti gerakan 1 kali, gitu kan? Itu kan 1 kali, atau enggak? Garuk, kan gerakan 1. Paham ya? Tapi habis ini inti begini. Garuk di belakang tetap jari aja. Kalau inti begini 1, 2, 3 batal jelas. Ini gerakan kan 1 tuh. Ya, 1 kali. Sujud sahwi gak? Kagak. Nah, ini beda. Ada pertanyaan nih, ini kan masalah. Di sana dia melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan itu tidak membatalkan sengaja, nggak batal. Lupa. Ya, kalau udah sengaja nggak batal, apalagi lupa. Tapi di sana disunahkan sujud sahwi. Fama huwa, apa itu? Yaitu naklur ruknil qauli ila ghairi mahalih. Memindahkan rukun qauli, rukun ucapan kepada bukan tempatnya. Apa? Kal Fatihah. Pernah gak inti lagi sujud baca Fatihah? Ya kok enggak inti wali, Masya Allah deh ke sholat inti rapi. Pernah gak lagi sujud di antara duduk di antara 2 sujud? Atau di ruku? Atau di i'tidal? Pasti ada yang inti memindahkan rukun qauli. Ingat nih, seperti tasyahud akhir juga termasuk. Itu rukun qauli. Yang gak boleh, yang batal kalau rukun qaulinya akhir sama awal. Yaitu niat sama takbiratul ihram sama rukun qauli, rukun apa namanya? Niat itu rukun qalbi. Ini takbir Allah itu rukun qauli. Takbiratul ihram ya, bukan takbiratul intigolat, bukan Allahu akbar semillah Allahu akbar, bukan. Tapi takbir pertama takbiratul ihram dan salam assalamualaikum itu enggak ada tolerir tuh. Itu batal sholat kita. Ya, paham nih ya? Nah, nanti akan dibahas di sini. Ini seperti baca Fatihah. Contohnya di sini Al-Fatihah deh. Ente tahu lagi ngelindur gimana pas sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi kan? Nah, itu apa? Pekerjaan tidak membatalkan sholat, wudhu. Ya, tidak membatalkan sholat.
baik sengaja atau sekarang itu sengaja sami Allah liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sengaja nih ya, tapi jangan dibuat main. Ini kita lagi sholat, ini sengaja, sekarang lupa, apalagi. Tapi di situ disunahkan sujud sahwi karena memindahkan, ingat, rukun kauli bukan pada tempatnya. Paham ya? Nah, dapat kan? Coba kalau inti nggak belajar ilmu, diwaswasin sama syaiton. Terus aja ya. Untung kalau misalnya yang terus. Kalau yang jadi batal, inti nggak sujud. Wah, itu kan yang repot. Atau nggak disunahkan sujud sahwi, inti sujud sahwi. Ya batal sholat inti, menambahkan rukun. Nanti ada inti imam salah, inti jadi makmum. Nanti ada masalah yang berjamaah. Imam salah, udah biarin aja. Ya, dia sujud sahwi, gue nggak mau. Ikut, walaupun ini nggak salah. Sekarang tapi inti yang melakukan, imam kagak bisa gak? Bisa. Imam kan nggak sujud sahwi. Ya inti ikut, jangan sujud sahwi. Nanti ada permasalahan begitu. Ya, atau yang sholatnya Syria tuh yang nggak kedengeran, paham nggak? Nanti seperti kunut, imamnya kunut, ternyata inti sujud, bisa kan? Nah, tuh lagi sembahyang yang berjamaah tuh, karena kunut bukan hanya di subuh, di akhir 15 di bulan Ramadan itu sunnah. Kalau inti tinggalin itu sunnah sujud sahwi. Ya, sama seperti kunutnya subuh. Nah, itu lagi di Empang Bogor waktu itu. Speaker nggak kedengeran itu. Dia ketawa. Dilihat teman-teman kita, ini termasuk dia salah. Orang masih belum. Ini udah ini. Duluan dia dari imam. Udah orang bahar dah. Ya, Masya Allah tempat ulama. Untuk sholat sunnah coba kalau sholat wajib. Atau itu lagi sholat wajib di masjid. Rame, speaker mati. Kalang kabut gak? Kalang kabut kadang-kadang. Nah, itu nanti ada permasalahan-permasalahan di situ. Ya, ada di sini semua. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Inti kayak mau mati besok. Andai kita mati juga insya Allah surga, orang ngaji. Ya, orang ngaji kok. Ya, gitu. Masalah yang kedua. Hunaka fi'lun yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu wala yusannu lahu sujud sahwi. Nah, ini. Ya, di sana pekerjaan yang mana membatalkan kalau sengaja. Kalau sengaja batal. Tapi tidak batal kalau lupa. Lupa nggak batal. Kalau sengaja batal. Tapi nggak disunahkan untuk sujud sahwi. Apa itu? Idza hawalal mutanaffilu fi safari. Apabila orang melakukan sholat sunnah, dia memindahkan di dalam musafir di dalam musafirnya itu dabatahu, tunggangannya. Dabatahu itu kayak seperti naik kuda di sholat sunnah di atas kuda. Nggak sengaja berpindah, geser, nggak batal tuh. Tapi kalau sengaja, paham ya? Batal tuh, sahwan. Apabila seorang sholat sunnah memindahkan di dalam saparnya nih, sholat sapar. Ya, sholat sapar bukan sholat wajib. Kalau wajib ada jamak taksi jamak ini. Tapi ini sholat sunnah. Dabatahu, tunggangannya, anil kiblah, dari kiblat, sahwan karena rupa, waraddaha fauron, kemudian dibalikin dengan segera. Fala yasjudu sahwi, tidak yasjudu sahwi, tidak sujud fala. Ya, ma'an amdahu, bersamaan kalau dia sengaja, mubtilun, batal dia punya sholat. Tapi kita nggak ngerjain yang begini. Tapi kalau sholat di dalam mobil, lo nyetir, kalau nyetir jangan. Ya, kalau nyetir jangan. Udah sholat humadar wagad, ya, menghormati waktu, inti niat ini waktunya sholat gitu. Kalau di pesawat apa itu hormatul wagad aja, udah nanti inti kodok, ya, inti kodok gitu. Kalau inti tahu kiblatnya, kalau nggak tahu, ya udah gampang. Emang inti naik kendaraan emang 1 minggu apa kagak berhenti. Ya, kalau di kapal pesiar begitu emang lurus terus, ya, tinggal lihat aja arah kiblat, di HP udah banyak. Ini kalau masalahnya tunggangan, kalau tunggangan kan beda. Ya kuda. Kalau kudanya lagi mau beol, nggak sengaja namanya. Ini disengaja sama dia gitu. Ya. Asani yang kedua sekarang. Tuh tadi kan pertama pekerjaan yang membatalkan
Kesengajaannya bukan yang ini ya, bukan 1, 2, 3, 4. Ini 4 pekerjaan di awal kita nih. Yang kedua, tarku ba'di min ab'adi sholah. Sebab sujud sahwi yang pertama udah ya. Pekerjaan yang tidak membatalkan kesengajaannya, batal kesengajaannya, tidak batal kalau lu lupa, nggak sengaja. Sekarang yang kedua, nah ini yang patut inti tahu nih. Tarku ba'di min ab'adi sholah au ba'dil ba'd walau tarokaha amdan, yaitu meninggalkan sebagian dari ab'ad sholat, ab'adi sholat. Ada hayat, ada ab'ad. Sunnah ada 2, ada ab'ad, ada hayat. Sunnah ada hayat, ada ab'ad. Kalau disebut yang ab'ad, selain yang ab'ad berarti paham ya? Ini yang disebut. Berarti selain ini berarti hayat. Kalau inti tinggal, nggak sunnah sujud sahwi. Nggak sunnah. Inti lakukan juga, mosok keren, batal sholatnya. Paham ya? Kalau nggak ada tuntunan untuk sujud sahwi nggak ada, jangan sujud sahwi. Seperti ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Banyak nggak orang suka ngangkat tangan? Banyak. Anies juga kadang-kadang melakukan itu. Cuma untuk pelajaran. Nggak selalu itu, bukan Anies mau meninggalkan sunnah. Supaya ngelihat tahu bahwasan itu nggak wajib. Paham ya? Biasanya sholat sunnah, kalau sholat yang wajib aneh jalankan sunnah-sunnah. Paham tuh? Kadang-kadang aneh duduk. Karena boleh kita sholat sunnah duduk. Paham tuh ya? Gitu. Tapi kalau sholat wajib, nggak boleh duduk. Derek, semampu-mampunya. Sayyidil Walid sampai tua begitu masih derek. Lah inti bisul dikit mau duduk. Nggak boleh. Itu yang nggak bisa derek. Kalau inti derek, kejoprak jatuh. Atau kakinya kena cedera misalnya, nggak bisa diri, lain lagi ceritanya. Yang tahu kan diri ente, ya. Pusingnya bukan pusing penyakit, yang begini bukan pusing penyakit, pusing nggak punya duit, duduk, kayak ngambek sama Tuhan diambekin, gue duduk aja di dalam hati dia, abis diri berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertonton gue diri, hasilnya nggak ada, begitu. Nah, uzubillah, hati-hati tuh bisa kufur dia, ya. Inti pengabdian kepada Allah untuk sholat. Bukan untuk nyari rezeki urusan Allah udah ditanggung. Inti pengabdian. Mau dikasih duit, nggak dikasih duit sama Allah Ta'ala nggak ada urusan. Yang penting anda sebagai hamba Allah berbakti ngabdi udah. Tapi mustahil. Udah dalam Al-Quran orang yang bertakwa banyak tuh ayat-ayatnya. Di Nasrudiniyah di awal itu. Siapa man yattaqillah wa yarzuqhu maghfirah, banyak ayatnya. Orang yang takwa begini hidupnya, orang yang bertakwa rezekinya ditanggung, orang yang bertakwa dikasih jalan yang mudah, orang bertakwa begini, itu jaminan Allah. Yakin, ya. Tapi gue udah takwa, sebatas apa takwa? Kalau sholat doang nggak pakai ilmu, paham ya? Gue udah zikir gimana? Setan nggak takut demi zikir. Lah inti zikir ilmu sholat nggak tahu gimana? Ya, apalagi bahasanya nggak ngerti. Ya, belajarin gitu, jangan salah. Ya, jangan salah gitu. Makanya jangan salah berguru, hati-hati. Ya. Kalau keramat karena bisa terbang, burung Garuda kita cium tangan. Bener gak? Pancasila berkeramat yang burung Garuda. Tuh makanya ini dari dulu ada burung Garuda, ada Indonesia. Ini udah dari aneh punya taklim udah 20 tahun tambangannya. Kenapa? Nanti orang akan bawa nama ini dan bawa Bhinneka Tunggal Ika dan bawa Pancasila untuk menyerang orang seperti orang nggak dianggapnya Pancasila, terutama habaib. Jelas kan sekarang? Iya, dianggapnya kita tuh anti sama Indonesia. Giliran bola naturalisasi lu diam aja. Iya gak? Ulama biarin aja naturalisasi, mau dari mana kayak yang penting. Iya gak? Ulama mau naturalisasi dari mana juga nggak apa-apa. Apalagi dari kakek-kakek gue. Kalau pemain bola nggak di keturunan Indonesia, cuma ibunya, neneknya pernah lahir di lahirnya di Indonesia. Nggak, inti lihat tuh. Inti pelajarin satu-satu. Ternyata lahirnya di Indonesia. Tapi kalau dia cinta Indonesia, membela Indonesia, dukung nggak? Dukung siapapun. Wah, lu bukan keturunan Indonesia, nggak ada keturunannya. Tapi dia jadi warga Indonesia. Dia mensejahterakan Indonesia, mendukung Indonesia melalui apapun yang dia bisa dengan kemampuannya. Paham ya? Ini cerita urusan dunia. Dukung nggak apa-apa. Kenapa? Ada orang datang asing ke sini, membangunkan ekonomi Indonesia, dukung nggak? Dukung. Tapi sekarang orang Indonesia kemudian menjual negaranya sendiri, jangan dukung.
Walaupun di keturunan Indonesia ke 134.000. Kalau dunia ada ya. Paham tuh ya? Ini negara milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bertempat junjunglah, di mana bumi berpijak, di sana langit kita junjung. Itu ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan orang Madinah, orang mana? Mekah. Paham ya? Dari Mekah, tapi dia menjunjung di mana Mekah, di mana Madinah, dimanapun tempat. Begitupun ya kita hidup kalian. Jadi ketika kalian hidup di Jakarta, mau di Jawa, mau di Sunda dan sebagainya, hidupkan ya kebaikan-kebaikan, bukan menebar sesuatu yang tidak baik. Ya gitu. Karena ini buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ingat, meninggalkan sebagian daripada ab'ad sholat atau udah sebagian. Apalagi semuanya, sebagian atau sebagian boleh salah satu dari yang tiga. Walau tarokaha, apabila ini orang meninggalkannya amdan, sekalipun sekalipun tarokaha, dia meninggalkannya sengaja. Meninggalkan sengaja, nggak kunut, batal nggak? Nggak batal. Karena kunut sifatnya sunnah, cuma namanya jadi sunnah sujud sahwi. Ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Ruku ngangkat tangan nggak? Kagak, jangan ditambahin. Tapi andai kata di begitu, nggak batal sholatnya, karena baru satu gerakan. Karena nggak ada sholat nambahin. Ya, sami Allahu liman hamidah, tangan berhenti. Nambah satu gerakan, nggak batal tuh tadi, nggak sunah sujud sahwi. Tapi kalau gerak-gerak terus, ya batal. Lebih aja dari 3 kali itu. Makanya, ya inilah ya kita ngaji. Ya, ngaji itu kan dari kata mengkaji ilmu. Kalau ente diajak ngaji tapi nggak ada ngajinya, mengkaji ilmu cuma wirid-wiridan, tuh namanya bukan ngaji, zikiran namanya. Silakan ya selagi ente udah tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, setan lebih jago. Ya, hati-hati itu. Bukan dilarang, itu disuruh. Ya, tapi harus kenal ilmu-ilmu syariat. Ya. Pertama malah Nabi Muhammad SAW bukan ngajarin baca-bacaan, tapi yang dikajarkan tauhid. Karena masa itu dalam keadaan musyrik orang Mekah. Bukan nggak kenal Tuhan Allah Ta'ala, ditahu Tuhan Allah, nyebutnya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi ketika dia marah dengan Nabi, wallahi ya Muhammad, sebut nama Allah. Tapi menjadikan Tuhan-Tuhan sebagai dewa-dewa seperti patung-patung Hubal, Lata, Uzza, dan ratusan yang lainnya. Ya, dijadikan sebagai Tuhan, karena Tuhan bersemayam tuh di batu-batu itu. Tergantung, kalau orang di Persia ya api. Tuh, paham ya? Bukan nggak percaya sama Tuhan dia. Ada yang percaya Tuhan tapi bersemayamnya di seorang anak, di seorang ibu. Tuh, Trinitas makanya. Ada yang bersemayam di mana patung-patung. Maka Nabi mentauhidkan hal demikian. Allah lam yalid walam yulad, ya. Dan sebagainya. Itu belajar di kitab sejarah nanti insyaallah. Itu bagiannya di malam minggu kelima, jarang-jarang itu. Ya, tempatnya api di rumahnya. Sabar aja kalau dapat rekaman itu, maka yang masuk grup ya, kalau memang nggak bisa ngaji di sini ya, kalau lagi santai dengerin. Ya, kalau ada lucu-lucunya mohon maaf ya, kadang-kadang begitu. Ya, lagi keingetan aja. Ya, kalau fikih emang nggak ada begitu ada seger-segernya gitu ya, fikih namanya aja, yang mau dicontohin apa. Ntar kalau yang lagi urusan perempuan ya baru tuh pada seger. Biar urusan perempuan seger ya, apalagi urusan bab nikah ya. Sudah. Sekarang ab'ad salah satu bil ikhtisar, diringkas nih. Ya, ab'ad ini sini sebenarnya kalau di kitab lain ada banyak. Itu karena dijabarin atau di sini diringkas ada 3. Ya, ada 3. Ya, jadi yang kedua, meninggalkan sebagian atau salah satu dari yang 3 ini dari ab'ad sholat, yaitu ada 3. Pertama, at-tasyahudul awal. Yang pertama tasyahud awal. Wa qu'uduhu, duduknya. Ini masih 1 ya. Tasyahud awal dan duduknya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-qunut, dan kunut, wa qiyamuhu, dan dirinya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat atas Nabi Muhammad, wal ali,
dan keluarganya, keturunannya, wasabbihi fihi dan sahabatnya. Kan ada wasallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi, atau enggak pakai nabil ummi, penting Nabi Muhammad disebut, ada alihinya dan sahbi. Kalau enggak disebut, itu akan kita apa? Sujud sahwi. Jangan pakai naik lagi. Itu udah apa? Wah, gue belum selawat. Langsung buru atau enggak kunut. Ya udah, jangan pakai balik lagi. Ya, jangan pakai balik lah lagi. Cukup sujud sahwi. Selesai, assalamualaikum. Ya udah. Begitu aneh kadang-kadang. Ya udah, nggak apa-apa. Batal nggak? Enggak, cuma kurang sempurna. Itu kan sujud sahwi untuk nambel. Kita agak retak, ditambel, dibongkar lagi, istilahnya gitu, ditambel supaya rapi. Ya. Namanya kita manusia, cepat lupa dan salah. Jangan kesalahan orang kemudian jadi bahan untuk mencaci atau mencerca orang. Ya, apalagi menibaskan kepada yang mulia, misalnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi udah sempurna, tapi kalau umatnya nggak sempurna, cucunya nggak sempurna, sahabatnya, andai kata ada kesalahan bukan untuk dibesar-besarkan. Apalagi kesalahan itu pribadi misalnya, bukan kesalahan yang menjadikan umat jadi sesat misalnya. Kan enggak. Ya, jangan dibesar-besarkan. Kalau ente baca sahabat sama sahabat biasa, adik ini wali sama wali biasa. Nabi sama nabi aja ente baca tuh kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Oh, itu main gojlok-gojlokan, main buli-bulian ibarat nih kalau bahasa sekarang gitu. Ya, itu mau ikut, jangan nanya begini gitu. Ya, kok dibunuh? Dibunuh. Itu dalam tafsir itu, Masya Allah. Ntar kapan-kapan insya Allah kalau gibabnya ini mah bab fikih ya. Biasanya ntar kalau hari bulanan ya. Itu Nabi Musa nanya. Kan ya, kenapa inti bunuh anak kecil? Ada lagi yang merubuhin yang ngebangun pondok. Padahal tuh yang dibangun di satu kampung yang mana kampung itu nggak kasih makan. Kemudian bolongin kapal sehingga tenggelam. Itu kan ada 3 peristiwa. Ini ada yang anak dibunuh. Itu kan Nabi Musa nanya. Ya. Seandainya nggak nanya, ngikutin, dia diomelin sama Allah. Tuh tafsir penafsir tuh. Paham nggak? Salah aja kan? Justru kalau dia nggak nanya, dia bakal ditegur sama Allah Ta'ala. Di situ. Makanya kan Nabi Musa ngomong begitu karena ada gak orang yang lebih berilmu? Kan nggak ada. Waktu ditanya, Allah tegur, jangan ini, ada orang yang lebih berilmu. Ya, maksudnya itulah itu yang namanya ilmu hakikat. Tapi nggak bisa, harus bersyariat. Tetap keunggulannya Nabi Musa di atas rankingnya, klasmennya itu lebih tinggi dari Nabi Allah Khidir. Ya, itu terpanjang hikmah-hikmahnya itu. Kita dari ahli tafsir, alhamdulillah. Ya, makanya kalau kelas nabi-nabi luar biasa, wali-wali begitu juga. Ya, makanya jangan disalahin semuanya jalannya. Sayyidina Hasan maunya berdamai. Dengan cara berdamai untuk islahnya umat. Sayyidina Husain dengan cara apa? Lawan. Tuh, demi kebenaran. Dua-duanya benar gak? Benar. Itu jalannya udah. Ya, paham ya? Jadi ulama ada yang caranya demi kebenaran, bukan demi ranking, demi duit, demi enggak. Ada yang ulama jangan cara berdamai. Udah dua-duanya benar gak? Untuk apa? Maslahat umat Nabi Muhammad. Selesai udah. Paham ya? Kalau kita lihat beda gak? Beda. Inti jangan tukang ngadu Itu yang namanya tuh jahat. Itu orang yang ciri gak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik kan begitu. Ngadu domba. Dulu sahabat-sahabat diadu domba. Ya, paham ya? Diadu domba. Tahu sejarahnya. Itu terjadinya perang antar sahabat itu karena adu dombanya orang-orang munafik begitu. Ya, emang udah tercipta dari dulu, sunatullah udah. Ya. Inti selamat insya Allah kalau nggak ikut-ikutan hal-hal begitu. Fokus aja ngaji udah. Gue belum benar dalam sholat begini, ngurusin nasab orang. Gue nggak bisa ngurusin orang berbuat ini. Udah, ya orang suruh nasab kita diurusin. Lu nasab lu aja coba urusin tes DNA. Kali aja kita saudara. Bener nggak? Ya udah, kita aja nggak bingung.
Lo bukan Habib juga nggak bingung, apakah gue bukan Habib kemudian orang tinggalin jamaahnya? Enggak, udah qudratullah. Ya, murid dari Allah Subhanahu, jamaah dari Allah Ta'ala. Mau muke-muke, mau pakai sorban, gak ada murid juga percuma. Ya, santai baik aja udah, santai baik, ini dunia. Bawa enak aja bawa lakonnya. Ya, kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalanin segala syariatnya. Yang ketiga, sholawat alal ali fi tasyahudil akhir. Sholawat atas keluarga Nabi ya ali fi tasyahudil akhir, ya. Yang ketiga nanti kita akan bahas, ya. Ini yang jadi dalilnya Imam Syafi'i. Kenapa kita kunut harus bawa selain Nabi selawat kepada keluarganya dan sahabat, selawat. Ya, inti ini selawat nih, ini bukan yang terakhir ya. Jadi inti tasyahud akhir kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inti nggak selawat sama Nabi batal, karena itu rukun. Syahadatnya rukun, selawat sama Nabi rukun. Tapi inti nggak demen nih sama keluarganya, cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya gitu. Ya, alinya nggak mau dibawa. Ya, sah gak sholatnya? Sah, cuma nggak sempurna pada tasyahud akhir. Ya, kalau tasyahud awal itu karena sunnah. Tasyahud akhir ini selawat atas keluarga Nabi. Kalau sama nabinya hukumnya wajib. Jadi andai kata orang sholat wajib, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sah aja. Tapi kurang sempurna. Kalau itu terjadi sama inti lupa, inti sunnah sujud sah. Itu ada 3 jadinya ya. Itu ada 3. Apa kata Imam Syafi'i dalam magolahnya? Beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakum min adimil gadri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai ahlul bait Rasulillah, hubbukumu, cinta kepada kamu kalian, fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, suatu kewajiban dari Allah dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan Al-Quran. Ini orang yang ngerti apa? Yang ngerti Quran. Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Quran, hafal tafsir, tahu kedudukan Al-Quran isinya. Makanya dikatakan wajib mencintai kalian Ahlul Bait yang sesuai dalam Al-Quran. Kok di Al-Quran nggak ada? Ya kita baca Al-Quran aja beladat-belatut. Ya, bagaimana kita tahu makna Al-Quran? Kafakum min adimil gadri annakumu, cukup buat kalian kebesaran derajat yang diberikan kepada kalian. Ya, cukup. Ya, jadi nggak usah nyari pengakuan dari manusia, nggak cukup. Udah cukup Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Man lam yusolli alaikum la sholata lahu. Siapa yang tidak berselawat kepada kalian, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya tidak sempurna. Makanya Imam Syafi'i ini imam kita yang kita pakai, yaitu disunahkan kita untuk sujud sahwi kalau tidak selawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keluarga Ali itu maksudnya sampai keturunannya. Ya, karena Imam Syafi'i udah 150 Hijriah. Terus ke Imam Abu Hanifah. Di sini ada perkataan-perkataan semua tuh. Ya, di dalam kitab Imam Malik radhiyallahu anhu, ya ahlal bait katsiran yu'addimukum. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Imam Abu Hanifah dalam kitab Durarun Naqiyah. Wa kana al-Imam Hanifah radhiyallahu, ini Imam Hanifah paling atas ya. Imam Hanifah radhiyallahu anhu yuhibbu ahlal baiti katsiran wa yu'addimahum wa yatagharrabu ilaihim bil infaqi 'alal muqtarrina minhum wa dhahirina hatta annahu ba'asa ila mustatirin minhum bi isnai asyarata alfan wa kana yahuddu ashabu ala dzalik. Itu Imam Abu Hanifah ya, amat mahabbah, berkasih sayang kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mentakdimkan mereka, mengagungkan mereka, menghormati mereka dengan mengambil hati mereka tuh. Caranya dia agungkan dengan mengambil hati mereka. Kayak inti demen sama perempuan. Inti kalau demen sama perempuan kan ngambil hatinya. Belakon-lakon ya kalau orang bilang. Ngambil hati perempuan. Kalau inti demen perempuan, inti ngambil apa? Ngambil hatinya. Kalau inti sengak, paham nggak? Bukan ngambil hatinya, ya, nggak didemen. Jadi kalau inti demen perempuan, ambil hatinya. Paham ya? Kalau dia punya anak nih janda, timang-timang anaknya kan gitu tuh. Yang lagunya siapa ya?
El Corona tuh, ya. Timang-timang, itu kan namanya nimang-nimang apa? Ngambil hatinya. Nah, Imam Abu Hanifah gitu, untuk dapat kecintaan Nabi dan dia ingin mencari kecintaannya Ahlul Bait Nabi, maka dia akan mengambil hati mereka itu dengan segala pengasih hingga pada suatu masa ia mengantarkan ya suatu hadiah kepada keluarganya ke keluarga Nabi yang tersembunyi ya karena kemiskinannya. Ini ada keluarga Nabi yang miskin dengan 12.000 dirham. Dan lagi ia banyak merogibkan anak-anak muridnya, mengajarkan anak-anak muridnya atas membuat yang demikian itu. Ya, untuk mencari, ibaratnya kalau bahasa kita nyari muka. Ya, untuk menyenangkan hatinya ini supaya dicintai. Biasa kalau kita cinta orang, sesuatu pasti kita nyari apanya? Hatinya, menyenangkan hatinya. Apa aja yang membuat senang hatinya. Begitulah ya Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain. Jadi memang begitu. Kenapa? Untuk mencari kesenangan hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini udah sampai situ dulu. Nanti yang ketiga, naqlu ruknin qauli ila ghairi mahallih. Memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Nanti ada masalah-masalahnya. Bagaimana begini. Ya. Ketiga, ingat catat. Nanti kita akan lanjutkan. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya. Seperti memindahkan Fatihah, selawat, tasyahud akhir. Ya, maka sunnah sujud sahwi. Apabila meninggalkan takbiratul ihram atau salam dipindahin, batalat sholatuh, batal sholatnya. Insya Allah panjang umur minggu yang akan datang. Habib kan tuh habis hari Selasa ya? Lebaran kedua, ada lebaran kedua gitu, tetap kita taklim. Kenapa? Karena minggu depannya lagi, ya, aneh belum pulang ke Jakarta, masih di Gersik sehingga udah pulang. Ya karena hari Selasa kita udah pulang. Cuma sampai sini mungkin di atas jam 9, bisa jadi jam 12 malam. Ya kalau keluar hotel kan tahu sendiri. Ya bisa sampai malam, nggak mungkin. Ya jadi libur dulu. Udahan juga guruannya kan liburin hari Sabtunya. Masa kita ngaji juga, apalagi ini baru pulang, bawaan banyak. Ya, bisa-bisa jam 12 deh. Ya kalau keluar hotelnya kan nanti kan nambah. Bukannya acara Senin langsung pulang enggak. Ya, hari Selasanya. Paling cepat kalau kita keluar hotel kan jam 12. Paling lama. Ya mungkin enggak sampai jam 12 karena 12 jam. Apalagi ini bawa mobil kan sendiri. Ya, santai jadinya. Jadi kira-kira bisa jam 12 malam sampai rumah. Jadi libur. Besok masih kalau sampai 2 kali libur jangan, biasa. Kalau banyakkan libur lebih ada 3 kali kita nggak ngaji, biasanya setannya tuh berat kita mau ngaji. Ya, itu memang udah godaan, bukannya berarti gue setan, enggak, godaan. Ya, kita udah melakukan yang kebaikan, kita jalanin. Ya. Wallahu a'lam bishawab, Rabbi zidni ilma. Kalau ente bertanya, kok ada orang yang demikian diberikan kelebihan dan sebagainya, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah Maha Pencipta. Inti misalnya bikin barang, menciptakan sesuatu nih ya, bukan ciptain ruh kayak Allah ya, bukan ciptain bikin apaan kayak nih. Kalau inti pedagang nih, kan hak inti. Mau bikin yang cakepan, yang mau bikin jelekan, itu urusan siapa? Ya urusan inti ini sebagai pembikin, nggak bisa diatur sama orang. Lah urusan apa lu gua bikin kan gitu. Apalagi Allah yang esa. Lah kita makhluknya, kita manusia yang lemah, bikin atur pakai orang ngatur-ngatur, ngasih duit kagak, ini kagak. Ini cakepan yang ini jelekan. Apa urusan sama lu? Kan kita begitu. Ibaratnya nih, kecuali inti dibantu. Karena Allah nggak ada pembantu, nggak ada yang intervensi. Kalau kita mungkin intervensi, kita dikasih modal bikin. Jangan ini dong yang nih, iya Pak. Ya dikasih modal. Tapi kalau inti yang berkuasa, nggak bisa diatur orang. Nah Allah berkuasa, nggak bisa diintervensi karena Allah yang mencipta. Jadi terserah. Tapi ingat, gak ada Allah menciptakan itu yang dihina. Tapi yang dilebihkan itu urusan Allah. Hari, tadi 7. Mana yang paling afdal? Siapa yang nentukan? Inti mau protes? Enggak minggu aja. Enggak, itu urusan Allah. Tapi yang hari lain jelek gak? Ada gak hari sial? Hati-hati, gak ada hari sial. Ntar bulan Safar, bulan sial, gak ada ya. Tuh, itu jangan dilakukan. Kita baca-baca itu untuk ikutin apa yang dijalankan ulama seperti apa namanya? Rebukasan. Makanya sunnah di rebukasan kita baca, sunnah kita keluar tamasya. Keluar untuk menandakan tidak ada hari
sial. Saking takutnya orang dulu hampir nggak mau keluar dari rumah, takut balak, tabrakan dan sebagainya. Nabi suruh sunnah keluar. Nabi menikahkan anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada bulan Jadi kalau ente bilang jangan ngawin anak bulan Safar ya, gak ada urusan apa-apa Siti Fatimah Sayyidina Ali. Lo kawinin bulan Safar. Asal dengan cara Islami, selesai berkah. Daripada ente jalik bulan Maulid tapi kayak dangdut. Bukan soal dangdut ini pakaiannya. Ente di dalam hal yang baik jadi buat haram, apa jadi nggak berkah. Jadi bukan bulan-bulannya, enggak ada. Tapi yang dilebihkan boleh gak? Boleh. Bulan yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Ente berbuat gak pahalanya, tidur, ibadah, kan banyak kita tahu. Tapi ada gak bulan yang disialin? Yang jelek? Gak ada. Jadi jangan ente terperangkap orang-orang yang berpikirnya emang gak punya Tuhan, kita bilang komunis, yang sama rata sama rasa. Gak ada, udah. Sekarang ente kerja jadi orang kaya. Itu kan hak Allah Ta'ala. Ente yang mungkin yang lebih kerja, lebih lama lagi tetap miskin. Ente mau benci sama yang kaya? Hah? Itu haknya Allah. Nanti ente tahu keadilan Allah kalau ente belajar ilmu agama. Kalau Allah mau gitu ente anggap adil sama rata sama rasa, udah Allah kasih kaya semuanya selesai. Gampang gak? Gampang, tapi bahaya justru kalau ente tahu tuh hikmahnya. Ini semua nih negara Indonesia nih, ya seluruh dunia apalagi, ya jangan segitu deh, sekota aja deh nih dikasih kaya semua nih yang ngaji menganeh nih paling dikit 6 miliar 271 triliun. Misal ini kenapa ketawa sih? Nggak kenapa? Ini nggak tahu politik. Nih pada kaya ada 10M sama semua 10M. Ya inti dapatnya udah 10M. Ya jangan pakai amin, biarin ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya keadilan Allah biar inti tahu nanti. 10M semuanya. Ya. Pagi-pagi mau ngapain? Pagi-pagi mau ngapain? Mau makan nasi uduk. Ada yang makan nasi kuning. Pokoknya lapar kan perut. Mau makan, gak ada yang jualan. Lo tanya no tukang nasi kuning, Pak, kalau ada 10 miliar juga gak bakal jualan saya. Orang malu udah punya 10 miliar, apalagi di rumah, apalagi banyak kalau ngongkang-ngongkang kaki. Kenapa? Inti orang-orang yang alhamdulillah yang hatinya udah kaya. Kalau orang yang hatinya nggak kaya, udah ratusan triliun masih korupsi karena hatinya miskin. Jadi seakan-akan nggak punya duit. Maka otaknya mau nyari duit terus. Tapi kalau Allah kasih kekayaan hati, inti udah kerja. Padahal kadang-kadang kurang, tapi udah nggak meleng-meleng, nggak ngiler ngelihat barang orang, gue mau colong nih. Nggak ada, tuh hati inti kaya. Walaupun memang kadang-kadang masih kurang duit inti. Mau bayar kredit, mau bayar ini masih susah. Timpe aja barang, nggak ada otak inti ke situ. Kenapa? Katanya hati inti kaya, apalagi kasih lebih, alhamdulillah. Jadi nggak ada tuh keadilan Allah ntar nggak kelihatan di situ. Justru inti jadi malapetaka. Inti mau ke kantor sekarang, udah punya kantor. Siapa mau nyupirin? Nyupir sendiri, gengsi. Mau nyupirin kadang-kadang mau supir. Apaan lu? Gue aja 20 miliar. Lu baru 10 miliar menunjuk gue jadi supir. Lu kan kemarin supir gue. Katanya nih tuan, lu kan kemarin supir. Iya dulu supir lu. Gue belum punya duit, rumah ngontrak. Sekarang gue punya rumah, duit gue lebih banyak dari lu. Lu jadi supir gue. Ada supir. Kan ribut jadinya. Benar gak? Itu Allah Ta'ala. Dikasih sehat semua bisa. Repot nanti. Nggak ada dokter. Kerjaan nggak ada. Itu karena dengan ada orang sakit berapa macam. SP itu spesialis penyakit dalam, spesialis mata. Tahu kan ya? Tuh di kerjaan rumah sakit berapa deret itu. Itu kan jadi mata pekerjaan. Belum pembantu-pembantunya. Semua ada hikmah yang Allah berikan. Tapi yang dihina ada gak? Enggak. Yang hina tuh kalau manusia menghinakan diri sama Allah, nggak bertuhan kepada Allah, jadi orang munafik, jadi orang yang menentang Allah. Selagi dia miskin nggak jadi hina di mata Allah Ta'ala. Justru orang kaya harus yang punya kelebihan melalui nasab biar mencintai, ya, supaya mengangkat harta martabat orang yang tidak bernasab dari orang-orang mulia. Bukan hanya Habib aja. Ente bisa lahir dari anak presiden. Bisa gak? Siapa yang milih? Nggak ada. Ente minta sama Tuhan. Nggak pernah. Tak tahu wujud aja ente jadi anak presiden. Jadi anak jenderal. Paham ya? Melalui pangkat nih. Atau jadi anak Habib. Atau anak ajengan, anak kiai, anak mama. Bukan Mama Lemon, bukan. Ya. Oh, mama yang Masya Allah nih. Ya. Ente milih kan nggak milih. Nggak minta, nggak mesen. Nggak SMS Tuhan, enggak.
Iya kan? Nggak request, enggak. Tak tahu Allah ciptakan alham. Kenapa ketika inti diberikan? Agar inti bisa mengasihi orang yang di bawah inti. Nah, inti yang di bawah misalnya dapat apakah penyakitan, apakah emang diciptakannya dari orang miskin atau orang biasa aja. Inti raih, deketin orang tersebut, saling mengisi namanya. Tuh ekosistem itu yang berjalan dari keadaan Allah. Kalau nggak dijalanin orang kaya, nggak berzakat kepada yang miskin, bakal dipertanyakan sama Allah. Yang miskin nggak usah menggarong dan sebagainya. Kesabarannya dia yang naikin derajatnya di surga. Dan semuanya, baik Allah kasih kemuliaan melalui nasab, apakah melalui harta, apakah melalui pangkat, apakah melalui kekuasaan dan sebagainya. Itu haknya Allah. Udah selesai. Ini terjadi makanya turun ayat am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasud, dengki, iri hati kepada orang yang telah diberikan nikmat? Siapa tuh waktu saat itu turun untuk Rasulullah? Karena orang Yahudi nggak demen hasud, dengki. Lihat Muhammad dari turunan Arab menjadi seorang nabi. Karena nggak mungkin seorang nabi dari Arab. Yang ada dari Bani Israel. Yahudi ini iri. Dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ibnu Katsir itu banyak ya dikisahkan. Jadi jangan kita hasud dengan apa yang Allah berikan kenikmatan kepada orang lah, apapun nikmatnya. Apakah melalui nikmat diberikan lebih darah, apakah karena harta, apakah karena kedudukan, apakah karena pekerjaan dan sebagainya. Justru kita bersyukur kepada Allah, kita bisa nempel seperti mudhof-mudhofin ilaih. Kita kulit. Tapi kalau dijadikan sepatu diinjak orang, tapi kalau dia nempelnya sama Quran, paham gak nih? Inti bakarnya kulit, nempel ame orang jadi sampul. Mulia gak? Mulia, dicium orang di atas. Di pala adanya. Atau jadi pici. Dijadiin pici, ada di Tapi kalau dijadiin sepatu, kembali lagi kepada diri kita. Ini Habib juga kalau misalnya dia nyolong, dia maling, dia zina, hina jadinya. Paham ya? Tapi orang inti biasa bisa nempel sama kiai. Masya Allah, nempel doang nih, nempel ngikut. Amplop dapet. Ya, diajak orang ke dalam ini, ya cuma sayang dia mau kerja orangnya, ya udah nggak izin lagi. Kalau nggak mau tinggal di sini izin ngomong, ya jangan diem aja hilang. Ya, aneh nggak butuh orang, inti biar tahu. Ya, aneh nggak butuh orang, jangan sanggup inti di sini aneh butuh kagak, aneh bisa nganterin anak aneh. Maksudnya hilang udah seminggu apa berapa? Kalau emang nggak mau di sini izin. Ibaratnya kalau nggak kuat lambain tangan. Jangan tinggal di sini, tetap hilang kagak ada yang omongan. Paham ya? Izin inti, izin Ustaz, maaf, terima kasih selama ini. Aneh bisanya, Yujun bisanya datang seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, nggak apa-apa. Jangan tahu hilang aja, udah pulang aja. Nggak ada salam wala kalam. Ada nggak omongan? Iya, bukan belum, nggak ada omongan. Jangan pakai belum. Inti gantung aneh kayak perempuan digantung sakit hati. Inti mau nyari kerja. Gantung aneh kalau dapat kerja, tinggalin, nggak dapat kerja balik lagi, karena udah berapa kali nih anak balik. Jangan gantung. Yang hikmat sama aneh banyak, kambing aja bisa hikmat sama aneh. Ya jangan, anu udah ditentu. Ente jangan pernah takut sama hidup, paham nggak? Jangan bergantungan sama orang. Butuh iya, tapi kalau bergantung sama orang jangan. Kalau ente bergantung sama orang, apapun ente punya status, sakit hatinya luar biasa. Makanya nggak sakit hati. 3 orang di sini hilang nggak sakit hati. Kenapa? Aneh nggak pernah bergantungan. Ya, jangan sana bergantungan sama orang. Enggak, Aneh bisa cuci piring, Aneh bisa nyari duit. Aneh emang kerjaan Aneh dari dulu begitu, bisa nganterin anak Aneh. Nggak bingung Aneh. Apalagi dikasih alhamdulillah dari ngontrak, dari nggak punya apa-apa. Apalagi sekarang punya mobil, punya motor, bukannya artinya lebih mudah buat Aneh. Hujan Aneh pakai mobil nganterin. Ya, kalau dulu iya, jangan, maksudnya biar ada adab gitu, bilang. Ya, kalau nggak mau tinggal di sini nggak apa-apa, nggak tinggal, nggak jadi masalah buat aneh. Ya, nggak bakal jadi hilang. Ya, khidmat terus Allah kasih. Kenapa? Karena aneh berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi inti berkhidmat kepada Allah Ta'ala, ya ada aja yang khidmatin inti. Minimal siapa? Istri, anak inti pasti. Ya, itu ada Allah Ta'ala. Maksudnya begitu, biar ada akhlak. Ya, kalau memang nggak di sini silakan nggak apa-apa, tapi bicara. Yang tato ngilang hampir seminggu, ya dulu begitu jangan. Ya, nanti punya guru izin, ya seperti orang tua. Kalau nggak izin, akhirnya nanti jadi apa namanya?
Jadi mudarat buat inti ya, karena aneh apapun izin sama guru ya. Soal ada yang khidmat udah jalannya itu. Waktu inti di sini anak-anak belum, pas sudah inti nggak di sini ada kepikiran aneh. Bertiga orang ya, 3 orang kan tiap minggu kan, iya itu kadang nggak ada di sini lebih enak jalannya. Ya, oh nggak ada orang laki di sini, Hani nggak takut ngadepin dunia ya, Hani nggak takut sama jangankan garong teluh, Hani nggak takut, bukan sombong ya, punya tuh Tuhan. Selagi inti nggak dimatikan sama Allah Ta'ala, nggak mati. Tapi kalau waktu yang dimatikan, nggak pakai ada yang mau bacok inti, kagak. Kena angin merah mati. Paham nggak? Jagoan, kebal senjata, lagi duduk mati. Kena asam lambung. Hah? Iya kan? Mati. Ya, yang takut ane udah perantau, tahu nggak? Perantau, masuk kampung orang, tinggal sendirian. Ya, nggak pernah ada rasa takutnya, jalan aja, bukan sok berani, enggak ya. Karena apa? Selagi kita di kampung orang, kita junjung martabat orang, kita nggak pernah jelekin kampung orang, kita nggak bikin rusak kampung orang. Paham tuh ya? Inti dimanapun berumah tangga, kemudian itu tinggal asing, inti nggak jangan pernah takut ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana anda udah berpindah dari Cegar, dari Pasar Minggu, Kiawi sini, wah berapa kali nih udah kayak kucing pindah kali, tapi nggak pernah cacat. Alhamdulillah, nama istri nama anak-anak apalagi anak-anak dididik banget ya, jangan membuat cedera, jangan pernah bawa nama Habib, jangan bawa nama guru dan sebagainya. Paham tuh ya? Jadi kalau inti lihat nakal, omelin aja atau ngadu sama anda. Kalau sok-sokan tuh anda didik anak-anak begitu, nggak pernah lo anak gue tuh anak-anak suruh begini, nggak ada. Aneh nggak pernah didik juga murid-murid, kemudian aneh untuk nyari kesempatan. Mumpung dia ini nih, udah bayar murah, nggak mau. Makanya aneh kadang-kadang malu. Kenapa? Takut gratis. Paham ya? Kalau dia maksa iya, tapi untuk kita makan di situ aja yuk. Ntar pasti karena kita guru. Ini sekarang udah mulai kenal, aneh jadi nggak enak ke jalan Maharim. Nggak usah. Ini kan nggak duduk sama aneh. Kayak tukang ayam, ini nggak tahu. Mungkin dari mulut ke mulut. Ya paham ya? Jangan inti punya sesuatu mungkin yang inti miliki, kemudian orang hargain inti. Ya, itu Imam Syafi'i bilang, jangan mencari kesempatan ya. Apa bahasanya waktu minggu pelajaran kita dulu? Jangan mencari kesempatan di atas kebaikan orang. Nah, gitu bahasanya begitu. Yang mentang-mentang orang baik, guru sana. Besok buat temen yang banyak. Kita ke kafe nih, murid kita buka kafe ibaratnya nih, kayak Sadiayo nih buka ini, atau kita beli kokot digratisin, padahal kita udah maksa digratisin juga. Ya udah, jangan pakai bawa komplit sekeluarga besar. Jangan ya, jangan aji mumpung, jangan. Inti jangan begitu hidup. Ya, jangan begitu. Kalau bisa bantu dia, tetap ya. Jadi dia nggak pernah bawa jabatan guru atau apa untuk nyari kesempatan, nggak mau aneh. Ya, apalagi kita tahu untung orang nggak banyak. Itu yang anda didik kepada murid-murid aneh. Ya, mudah-mudahan kita hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, nanti insyaallah panjang umur kita lanjutkan lagi ya pada sesi yang berikutnya, yang ketiga daripada sebab-sebab sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.